Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu dasar sampai pada pelajaran yang ke-20. Kita akan membahas fa'il, al-fa'il. Namun sebelumnya saya akan mengulang sebentar bab idzofah. Kenapa ini saya ulang sebentar? Agar kamu semakin paham bab idzofah itu seperti apa. Karena bab idzofah ini atau susunan idzofah ini sering kali digunakan di dalam kitab-kitab. Intinya, pola dasar susunan al-idzofah itu sebagai berikut. Susunan idzofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contoh seperti babu baitin, pintu rumah. Ini bab mudhof yang disandarkan, baitin mudhofun ilaih atau yang disandari. I'rab mudhof adalah mengikuti kedudukannya di dalam susunan jumlah. Ini mudhof itu tidak berdiri sendiri. Pasti sebelumnya dan sesudahnya ada kalimat lain. I'rabnya mudhof ini tergantung daripada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu apa? Tetapi kalau mudhof ilaih ini i'rabnya harus jer atau harus majrur, harus dibaca jer. Dan kita harus tahu bahwa jer itu tidak hanya kasroh, tapi juga ada ya dan ada fathah. I'rab mudhof ilaih adalah selalu majrur. Jadi ini mudhof ilaih i'rabnya selalu jer. Jer tandanya ada fathah, ada kasrah dan ada ya. Banyak isim yang menjadi mudhof merangkap juga menjadi mudhof ilaih. Jadi di dalam susunan kitab itu nanti kita akan menjumpai banyak kalimat, banyak susunan mudhof ilaih yang double-double seperti ini. Ini mudhof digandeng dengan mudhof ilaih. Tapi mudhof ilaih ini juga berfungsi sebagai mudhof, baru kemudian mudhof ilaihnya kalimat setelahnya. Seperti babu baiti Muhammadin, pintu rumah Muhammad. Babu sebagai mudhof, baitin sebagai mudhof ilaih. Di samping lafal baitin sebagai mudhof ilaih juga sebagai mudhof. Sedangkan Muhammadin di sini sebagai mudhof ilaih. Baitin kalau dihubungkan dengan babu menjadi mudhof ilaih. Tapi baitin ini kalau dihubungkan dengan Muhammad menjadi mudhof. Contoh lagi, miftahu babi Ahmada, kunci pintu Pak Ahmad. Miftahu sebagai mudhof, babi sebagai mudhof ilaih kalau dihubungkan dengan miftah, babi sebagai mudhof ilaih kalau dihubungkan dengan miftahu, babi disebut mudhof kalau dihubungkan dengan Ahmad. Ahmad mudhof ilaih hukumnya majrur, tanda jernya adalah fathah. Mengapa ditandai fathah? Karena berupa isim ghairu munsharif. Silakan dilihat isim ghairu munsharif kalau sudah lupa. Selanjutnya mudhof tidak beral, jadi tidak ada mudhof itu yang diberi al dan tidak bertanwin. Kalau ada tanwin dibuang. Seperti babu baitin. Nah, ini babu tidak boleh diberi alif lam, al babu baitin tidak boleh. Juga al babu ini tidak boleh diberi tanwin. Tidak beral juga
Misalnya ini al-babu baitin, itu tidak boleh, harus alnya dibuang. Selanjutnya bila mudhaf berupa isim musanna. Isim musanna itu isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti dua, atau jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak, maka huruf nun di akhirnya dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa isim tasniyah itu mendapat tambahan nun di akhir. Begitu juga jamak mudzakkar salim itu juga mendapat tambahan nun. Bedanya kalau nun isim tasniyah itu dibaca kasrah, nun tambahannya. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya dibaca fathah. Contoh, baita zaidin, asalnya baitani zaidin. Baitani ini kan dua rumah. Tapi kalau dua rumah Zaid maka menjadi baita zaidin, nunnya dibuang. Nah, atau dua rumah itu baitaini, dua rumah Zaid. Nah, ini kalau dimudhafkan maka nunnya ini dihilangkan menjadi baitai zaidin. Yang contoh jamak mudzakkar salim ini asalnya muslimul jawi, orang Islam Jawa, orang-orang Islam Jawa. Asalnya muslimuna al jawi, karena didhofkan maka nunnya jamak mudzakkar salim ini harus dibuang. Atau sama muslimina, ini juga sama, nunnya dibuang kalau dimudhafkan dengan lafal al-jawi, sehingga menjadi muslimil jawi atau muslimul jawi. Sekarang kita lanjutkan pada bab fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il ialah subjek. Subjek itu pokok kalimat. Fa'il ini adalah isim marfu', isim yang dibaca rafa'. Rafa itu bisa ditandai dengan dhammah, bisa dengan alif, dan bisa dengan wawu yang terletak setelah fi'il. Jadi ini ada fi'il, baru kemudian fa'il. Tapi fi'ilnya itu fi'il mabni maklum, bukan fi'il mabni maf'ul atau mabni majhul. Ini sudah pernah kita pelajari di pelajaran ilmu shorof, bahwa fi'il itu bisa dimabnikan maf'ul atau majhul. Jadi fi'il itu dilihat dari segi aktif dan pasifnya dibagi menjadi dua. Ada yang aktif namanya mabni maklum, dan ada yang pasif namanya mabni maf'ul. Nah, fa'il ini merupakan pelaku dari suatu pekerjaan. Ini saya ulangi, isim fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa', yang terletak setelah mabni maklum, yang terletak setelah fi'il mabni maklum. Ini fi'il, ini fa'il. Contoh, nama, ini fi'il madhi, binanya ajwaf, zaidun zaid. Zaidun kenapa dibaca dun? Ya karena ini menjadi fa'il. Fa'il hukumnya dibaca rofa' marfu'. Tanda rofa'nya zaid pakai dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Nah, nama ini fi'ilnya fi'il mabni maklum, bukan majhul. Nah, susunannya seperti ini, persis jejer, setelahnya fi'il ada fa'il. Jadi setelahnya tidak boleh kok fa'il itu sebelumnya fi'il, tidak boleh, harus fa'il itu harus setelahnya fi'il. Contoh, nama zaidun, zaid tidur. Tapi kita jumpai juga tidak harus persis, yang penting itu setelahnya. Meskipun antara fi'il dengan fa'il itu ada kalimat lain, tidak masalah. Yang penting itu jatuh setelahnya fi'il. Contoh, nama fil masjidi zaidun. Ini zaidun tetap menjadi fa'il,
kan jatuh setelahnya fi'il, meskipun antara fi'il dengan fa'il ada kalimat lain. Bisa saja kalimat yang memisahkan antara fi'il dan fa'il itu satu kalimat, dua kalimat, atau tiga kalimat. Contoh, nama tidur fil baiti di rumah, munfaridatan dalam keadaan sendirian. Siapa? Fatimatu, Fatimah. Fatimatu ini fa'il. Fa'il berarti rofa. Tanda rofanya dhammah. Mengapa kok ditandai dengan dhammah? Karena berupa isim mufrad. Kenapa kok tidak tun, Fatimatun? Tidak, karena ini isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tidak boleh ditanwin. Nah, antara fa'il dengan fi'ilnya ini, namat, ini dipisahkan dengan tiga kalimat, fi, al-bait, dan munfaridatan. Nah, inilah ketentuan, inilah yang disebut fa'il. Sekali lagi, fa'il itu adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il mabni maklum. Ini fi'il mabni maklum, baru ini fa'il. Bisa saja langsung, bisa saja antara fi'il dengan fa'il itu ada yang memisah. Ada satu kalimat atau dua kalimat yang memisah. Contoh fa'il, doroba, memukul siapa? Aliyun, Ali, al-kalba, anjing. Ini kalau dimaknani cara Jawa ini, doroba wus mentung sopo Aliyun, Ali, al-kalba ing asu. Fa'il itu menjawab pertanyaan apa atau siapa. Dzoroba mentung, memukul, tentu timbul pertanyaan, siapa yang memukul? Nah, jawab dari pertanyaan itu adalah fa'il, aliyun, Ali. Yaktubu, menulis, siapa yang menulis? Jawaban pertanyaan itu Muhammadun, Muhammad. Berarti Muhammad ini adalah fa'il. Iftarosa, menerkam, siapa yang menerkam? Adzibu, serigala, al-ghanama, pada kambing. Nah, ini kita perhatikan, fa'il dibaca rofa semua dan jatuh setelahnya fi'il mabni maklum semua. Akalta bisa dibaca akal tu, juga bisa dibaca akalat, juga bisa kalau tidak ada harokatnya. Akalta, makan, siapa kamu? Jadi ini ta, ini akalta ini menyimpan dhamir anta. Jadi fa'ilnya itu adalah isim dhamir. Nanti kita bahas. At-tufahata, apel. Qomat, berdiri, amamal baiti, di depan rumah, siapa? Ummu Ahmada, ibunya Ahmad. Ini Ummu Ahmada adalah fa'il, makanya dibaca ummu. Kalau Ahmada ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus dibaca jer. Jernya Ahmad pakai tandanya pakai fathah karena termasuk isim ghairu munsharif. Ini contoh. Ketentuan fa'il. 1. Fa'il adalah isim yang marfu' beri'rab rafa'. Maksudnya hukum daripada fa'il itu adalah rafa'. Diteni kuwi. Nasara al-muslimuna, nasara membela atau menolong al-muslimuna, orang-orang muslim, Muhammadan, pada Muhammad. Shoma, puasa, al-mujahiduna, para mujahid. Al-muslimuna fa'il, fa'il hukumnya rafa'. Ini dibaca rafa', al-muslimun, tanda rafa'nya wawu. Kenapa ditandai wawu? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Begitu pula al-mujahiduna, ini i'rabnya rafa', tanda rafa'nya wawu. Kenapa ditandai wawu? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa fa'il itu jatuh setelahnya fi'il. Ini nasara fi'il mabni maklum, soma juga fi'il mabni maklum.
Yang kedua ketentuannya fa'il harus terletak setelah fi'il. Apabila ada isim marfu' yang terletak sebelum fi'il, maka dia bukan fa'il. Jadi tadi sudah saya contohkan, ini fa'il itu terletak setelahnya fi'il. Kalau ada fa'il sebelumnya fi'il, maka itu bukan fa'il. Walaupun toh nanti artinya sama dengan fa'il. Contoh, al-waladu, anak, yaktubu, menulis siapa? Dia, ad-darsa, pelajaran. Yaktubu kan fi'il, fi'il pasti mempunyai fa'il. Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya tersimpan. Layak al-waladu ini bukan fa'il. Tapi fa'ilnya itu adalah dhamir huwa yang tersimpan. Dulu pada waktu belajar shorof ada yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, dan seterusnya ini. Jadi ini fa'ilnya yaktubu adalah dhamir huwa. Huwa itu mufrad mudzakkar. Al-walad juga mufrad mudzakkar. Berarti lafal huwa itu kembali kepada al-walad. Jadi misalnya yang tubuh fa'ilnya apa? Walad, salah. Yang tubuh fa'ilnya apa? Dhamir huwa. Yang tersimpan di sini, yang dianggap ada di sini. Yang dimaksudkan adalah al-walad, tapi tidak al-walad ini secara langsung yang menjadi fa'il dari yang tubuh. Yang ketiga, fi'il yang dipakai adalah fi'il maklum. Apabila ada isim marfu' yang terletak setelah fi'il majhul, maka ia bukan sebagai fa'il. Contoh, dzuriba Hamidun, Hamid dipukul. Hamid bukanlah sebagai fa'il karena fi'il yang dipakai adalah fi'il majhul. Jadi dzuriba itu kan fi'il majhul atau mabni maf'ul. Nah, fa'il itu berupa fi'il mabni maklum. Ketentuan yang keempat, fi'ilnya harus tetap dalam bentuk mufrad, meskipun fa'ilnya berupa isim mufrad, isim tasniyah, atau isim jamak. Jadi dalam keadaan apapun fa'ilnya baik mufrad, tasniyah, atau jamak, maka fi'il itu harus di dalam keadaan mufrad. Fi'il bentuk mufrad adalah fi'il yang menyimpan dhamir huwa dan ya. Kalau laki-laki itu fi'il yang menyimpan dhamir huwa. Kalau perempuan itu fi'il yang menyimpan dhamir ya. Kalau di dalam fi'il mudhari' ya yaf'ulu dan taf'ulu. Kalau fi'il madhi berarti fa'ala dan fa'alat. Contoh kataba al-muslimu. Perhatikan ini, kataba fa'ilnya al-muslimu, mufrad, seorang muslim. Kataba menulis siapa? al-muslimani, dua orang muslim. Berarti tasniyah, tapi bentuknya tetap kataba fi'ilnya. Kataba al-muslimuna, al-muslimuna jama, fi'ilnya tetap mufrad. Katabat, nah, kalau kataba ini menyimpan dhamir huwa. Kalau katabat ini menyimpan dhamir ya. Al-muslimatu, al-muslimatu fa'il, tanda rofaknya dhammah karena berupa isim mufrad. Nah, fi'ilnya harus berbentuk mufrad. Katabat itu kan mufrad karena menyimpan dhamir ya. Al-muslimatani, dua orang Islam. Ini fa'il, fi'ilnya adalah katabat. Ini mu'annas, maka fi'ilnya harus dibuat mu'annas. Al-muslimatu jamak mu'annas salim, ini fa'il. Tandanya rofa dhammah. Fi'ilnya katabat ini. Katabat ini adalah bentuk kataba, dan katabat ini merupakan bentuk mufrad fi'il. Selanjutnya yang kelima ketentuannya, bila fa'ilnya mudzakkar
maka fi'ilnya mufrad mudzakkar. Bila fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya mufrad muannas. Bila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya mufrad mudzakkar. Ini fa'ilnya Muhammad, maka fi'ilnya harus mudzakkar, mufrad mudzakkar. Bila fa'ilnya muannas seperti Maryam ini, maka fi'ilnya mufrad muannas. Ini fi'ilnya mufrad dan muannas karena menyimpan dhamir hiya. Yashrabu, minum Muhammadun, Muhammad. Jadi Muhammad ini sebagai fa'il berbentuk mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mufrad mudzakkar. Tashrabu, minum Maryamu, Maryam. Maryam ini kan mufrad muannas, maka fi'ilnya juga harus berbentuk mufrad muannas. Fi'il yang berbentuk mufrad mudzakkar itu fi'il yang menyimpan dhamir huwa. Fi'il yang mufrad muannas itu yang menyimpan dhamir hiya. Inilah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam bab fa'il. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.